Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat ya. Sekarang kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 yaitu hubungan antara ekosistem dan makhluk hidup. Yuk kita simak materi yang akan diajarkan hari ini. Semangat semuanya. Ayo, ada yang tahu nggak apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antara komponen biotik, yaitu benda hidup, dan abiotik atau benda tak hidup. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ekosistem juga terdiri dari beberapa community atau komunitas loh yang saling bersandaran dan berinteraksi antara satu sama lain. Tempat tinggal individu itu disebut habitat loh, seperti rusa hidup di daratan, berarti daratan itu bisa disebut dengan habitat atau tempat tinggal makhluk hidup. Dalam ekosistem juga terdapat populasi dan komunitas. Yuk kita bahas apa sih itu populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati seluruh daerah tertentu. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas yaitu hidup di darat seperti gajah, sapi, rusa, dan binatang-binatang yang hidup di daratan. Gimana? Sudah paham belum? Bedanya populasi dan komunitas itu apa? Sekarang kita akan membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan. Apa sih yang ada di pikiran kalian tentang rantai makanan? Nah, rantai makanan ini merupakan peristiwa makan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung terus-menerus dan lama-kelamaan, populasi dalam rantai makanan tersebut akan terus berkurang. Dalam rantai makanan juga terdapat konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, diskomposer atau pengurai, dan produsen. Nah, yang pertama itu dari produsen. Produsen adalah fitoplankton atau sekumpulan tumbuhan hijau kecil yang ukurannya melayang dalam air, atau biasanya itu produsennya itu padi. Kemudian konsumen tingkat 1 adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton yaitu tikus. Kemudian konsumen tingkat 2 yaitu organisme pemakan daging, termasuk dalam kategori tingkat 2 karena memakan organisme lain yang menjadikan produsen sebagai sumber makanannya, yaitu ular. Dan konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang mengkonsumsi makhluk hidup yang berada di tingkat sekunder. Biasanya konsumen ini hewan karnivora yang memakan daging juga seperti burung elang. Dan yang terakhir yaitu pengurai, merupakan organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Biasanya pengurai ini seperti cacing yang membantu siklus nutrisi kembali ke ekosistem lainnya. Bagaimana sampai rantai makanan ini? Kalian paham? Sudah dipahami perbedaan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, pengurai dan produsen. Ayo coba kalian baca bukunya dan baca lagi slide videonya ya. Next, selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang simbiosis. Ayo, apa sih simbiosis itu? Apa ya? Ayo apa? Nah, simbiosis merupakan hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Istilah tersebut dipakai untuk menjelaskan suatu interaksi organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis terjadi karena satu organisme tidak dapat hidup sendiri.
dan saling membutuhkan satu sama lain. Simbiosis juga terbagi menjadi 3. Nah, sekarang kita akan bahas simbiosis yang pertama, yaitu mutualisme. Merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. Pada simbiosis mutualisme ini, kedua pihaknya terlibat dalam simbiosis. Jadi dua-duanya itu saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Contohnya seperti bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu akan hinggap di bunga, kemudian mengisap madu dari bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan berupa makanan, sementara bunga akan dibantu untuk proses penyerbukan. Simbiosis yang kedua, yaitu simbiosis komensalisme, adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Pada simbiosis komensalisme ini, hanya ada satu pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain tidak mendapat pengaruh apapun. Contohnya, ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora biasa berenang di dekat ikan hiu. Ikan remora mendapat keuntungan karena ia mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu dan mendapat perlindungan. Sementara ikan hiu tidak mendapat apapun. Ayo coba diingat-ingat, simbiosis mutualisme tadi apa sih? Nah, sekarang simbiosis komensalisme, ingat, yaitu yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Yang ketiga, yaitu simbiosis parasitisme, adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan pihak lain diuntungkan. Contohnya kutu dan hewan. Tahu kutu kan? Biasanya suka ada di rambut kalau di manusia itu. Nah, di hewan juga terdapat kutu loh. Kutu biasa tinggal di tubuh hewan seperti kerbau, sapi, zebra, dan sebagainya. Kutu mendapat keuntungan karena mendapatkan tempat tinggal dan mengisap darah hewan. Sementara hewan-hewan tersebut dirugikan karena darahnya terhisap oleh kutu. Bagaimana penjelasan dari Ibu tentang simbiosis? Apakah sudah dipahami? Nah, dalam simbiosis ini, contohnya tadi ada 3 ya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Ingat ya, mutualisme itu yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu yang satu diuntungkan, yang satu tidak untung, tidak rugi. Yang terakhir simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Nah, sampai sini gimana paham materinya? Sekarang kalian coba baca-baca lagi materinya dan jangan lupa kerjakan latihan soalnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini ya. Semoga materinya dapat dipahami dan sampai bertemu di materi pembelajaran lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.